Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Setelah sebelumnya aku udah bahas seputar tips cepat menyelesaikan skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, di video kali ini aku bakal bahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa baru alias maba. Buat kamu nih yang baru aja masuk kuliah tahun ini, pasti kalian pernah merasa asing kan dengan beberapa istilah di dunia kampus, seperti apa itu SKS, apa itu IPK, cara menghitungnya gimana. Karena memang dunia perkuliahan itu sangat berbeda jauh dengan bangku SMA. Jadi pastinya banyak istilah-istilah baru yang harus kalian ketahui sebelum masuk kuliah. Oke. Nah, untuk itu simak terus ya video ini. Yang pertama, KTM, kartu tanda mahasiswa. Ini seperti kartu siswa yang kalian dapat di bangku SMA. Kalian akan dapat kartu ini setelah menyelesaikan seluruh proses registrasi administrasi di universitas kalian masing-masing. Jadi kartu ini harus kalian jaga baik-baik karena akan dibutuhin ketika ingin menggunakan fasilitas kampus seperti meminjam buku di perpustakaan. Oke? Kedua, KRS, kartu rencana studi. Ini merupakan kartu isian yang berisi rencana banyaknya SKS dan jumlah mata kuliah yang akan kalian ambil di semester mendatang. Sekarang hampir tiap kampus sudah menerapkan sistem KRS online, jadi memudahkan setiap mahasiswanya untuk mengatur jadwal studi dari rumah. Jadi KRS ini berisi mata kuliah, jumlah SKS, kemudian biasanya itu ada kode mata kuliahnya, kemudian ada dosen, nama dosen penanggung jawab, dan jadwal kuliahnya. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah KHS atau kartu hasil studi, atau sebagian kampus menyebutnya DNS atau daftar nilai studi. Ini merupakan kartu yang memuat hasil studi setiap mahasiswa per semester, berisi nilai yang kalian peroleh tiap mata kuliah dan IP semester. Nah, berikutnya ini yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa, yakni SKS atau Sistem Kredit Semester. SKS sendiri merupakan satuan beban studi pada tiap mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa. Singkatnya, SKS adalah bobot studi tiap mata kuliah. Untuk tingkatan S1 atau strata 1, biasanya rata-rata yang SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk bisa lulus kuliah itu berjumlah minimal 144 sampai 160 SKS. Nah, SKS tersebut harus dicicil per semesternya. Jadi, setiap mahasiswa hanya boleh mengambil maksimal 24 SKS per semesternya. Tiap mata kuliah itu mempunyai bobot SKS yang berbeda-beda. Ada yang 1, 2, 3, bahkan ada yang sampai 6, yaitu skripsi. Selanjutnya, IP atau Indeks Prestasi. Ini sama saja kayak nilai akhir semester. Di Indonesia, skala IP yang paling rendah sampai yang paling tinggi adalah 0 sampai 4. Cara menghitungnya seperti ini. Pertama, kamu harus pahami dulu bahwa nilai yang akan kamu dapatkan akan diwakili oleh huruf ketika di lembar KHS atau DNS. Nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 3, nilai C sama dengan 2, nilai D sama dengan 1, dan nilai E sama dengan 0 atau tidak lulus. Terus yang kedua, kamu harus menghitung mutu mata kuliah. Caranya dengan mengalihkan nilai mata kuliah dengan SKS-nya. Misalnya, pada mata kuliah A dengan bobot 3 SKS, kalian mendapatkan nilai A. Otomatis nilai mutu mata kuliah yang kalian dapatkan adalah 12. Begitu seterusnya. Nah, yang ketiga, setelah mengetahui total nilai yang kamu dapatkan, kemudian selanjutnya kamu bisa menghitung nilai indeks prestasi atau IP semester dengan cara membagikan jumlah total nilai mata kuliah, yaitu 64 dibagi dengan jumlah SKS 20. Jadi IP semester yang kalian dapatkan pada
semester tersebut adalah 3,2. Seperti itu. Selanjutnya IPK, singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif. IPK sendiri merupakan nilai kumulatif mahasiswa dari semester awal hingga semester akhir. Ini dihitung dengan cara menggabungkan semua IP dan dibagi dengan jumlah semester yang telah ditempuh. Selanjutnya SP atau semester pendek. SP merupakan waktu belajar tambahan opsional yang ada di antara semester genap dan semester ganjil. Artinya SP merupakan program perkuliahan pada liburan semester. Biasanya mahasiswa memanfaatkan SP ini untuk mengulang mata kuliah lalu yang nilainya kurang memuaskan atau mengambil mata kuliah atas biar cepat lulus. Selanjutnya KKN atau kuliah kerja nyata atau praktik langsung di lapangan dengan menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah. Biasanya mahasiswa KKN akan ditempatkan di beberapa lokasi-lokasi tertentu dan mereka akan melakukan pengabdian di daerah tersebut selama kurang lebih 1-2 bulan. Di sana mereka biasa melakukan partisipasi langsung dengan masyarakat dan memperbaiki kehidupan masyarakat lokal tersebut. Selanjutnya PKL, yakni praktek kerja lapang atau biasa juga disebut dengan magang. Jadi tidak semua jurusan ini punya PKL atau magang, hanya ada beberapa saja yang mewajibkan mahasiswanya itu menjadi karyawan magang di sebuah instansi atau perusahaan. Selanjutnya nanti setelah kalian masuk di dunia perkuliahan itu ada istilah organisasi kampus yang namanya HIMA atau HMJ. Nah, HIMA atau HMJ merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi ini merupakan organisasi mahasiswa ibarat OSIS, tapi ini di tingkatan jurusan. Selanjutnya di atas HMJ ini biasanya ada BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Ibaratnya OSIS juga, tapi di tingkatan fakultas dan universitas. Organisasi BEM inilah yang bekerja sama dengan universitas yang menyelenggarakan segala rentetan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Nah, selanjutnya ada dosen pembimbing akademik atau dosen wali atau biasa juga disebut dengan mentor. Nah, ini kalau di sekolah ibarat dengan wali kelas. Jadi dosen wali ini nanti yang akan memberikan konsultasi akademis pada mahasiswanya selama masa kuliah, termasuk menyusun rencana studi dan memberi pertimbangan dalam memilih mata kuliah sesuai dengan perkembangan studi mahasiswa. Nah, kalau tadi ada dosen pembimbing akademik, selanjutnya ada dosen pembimbing. Ini adalah dosen yang ditugaskan khusus untuk membimbing tiap mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Biasanya pemilihan tema skripsi yang akan menentukan siapa pembimbingmu nanti. Selanjutnya adalah skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah sebagai laporan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh ijazah S1. Jadi penulisan skripsi ini akan dibimbing oleh dosen pembimbing yang terdiri dari 2 orang dosen pembimbing. Biasanya ada beberapa persyaratan SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebelum mengambil skripsi. Tentunya ketentuan masing-masing kampus beda ya. Ada yang mewajibkan mahasiswanya itu harus menempuh 120 SKS dengan IP di atas 2. Jadi kalau belum menempuh berapa bobot SKS tertentu, maka mahasiswa belum dapat mengambil skripsi. Oke. Nah, itu dia tadi beberapa istilah teknis yang perlu mahasiswa baru ketahui sebelum masuk dunia perkuliahan biar nggak bingung lagi. Tentunya masih banyak juga, ada beberapa istilah yang tidak saya sebutkan di sini. Bagi kalian yang pengen sharing apa aja yang belum saya sebutkan, silahkan komen di bawah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini.
Semoga kalian jadi merasa terbantu dan tetap semangat yang baru saja masuk dunia perkuliahan. Tentukan target kalian mau lulus berapa tahun dan tentukan target IPK yang ingin kalian capai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video.